mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi nomor 90 tahun 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam perkara ini, 4 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya Hakim Saldi Isra. Namun Mahkamah Konstitusi tetap mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyayangkan sikap MK yang ia nilai membuka jalan mulus bagi putra Joko Widodo yang masih menjabat sebagai wali kota Solo untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, Hidayat Nur Wahid mengatakan keputusan MK final. Ia juga menyerahkan ke masyarakat untuk menilai putusan MK tersebut. Semua orang berharap agar ketentuan konstitusi yang sejak dari awal dengan hadirnya reformasi, jadi kan MK ada karena reformasi, amandemen ada karena reformasi, pemilihan presiden langsung juga ada karena reformasi. Nah, di antara reformasi itu kan salah satu di antara prinsipnya adalah untuk menolak KKN, gitu kan? Dan KKN itu ada nepotismenya. Nah, dari kondisi itu kemudian menghadirkan ketentuan konstitusi, ketentuan tentang undang-undang dasar yang menghadirkan beragam pembatasan. Ada pembatasan masa jabatan presiden, ada tentang pemilu yang 5 tahun sekali. Termasuk tentu juga karenanya ada yang kaitannya dengan masalah yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukumnya, yaitu undang-undang tentang pemilu yang kemudian membatasi usia minimal dari seorang calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan lain sebagainya. Itulah sesungguhnya paket dari reformasi itu sendiri. Ya, sekalipun sekarang belum disebut siapa cawapres yang ternyata diperbolehkan di bawah umur 40 tahun, tetapi sedang menjabat sebagai kepala daerah, memang belum ditentukan siapa namanya, tapi siapapun juga sudah memperkirakan, karena hanya beliau yang namanya muncul gitu kan. Sehingga rakyat yang kemudian tetap dalam konteks reformasi mestinya kemudian juga nanti akan bisa memberikan penyikapannya. Karena pada ujung akhirnya adalah bukan sekedar keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika rakyat memilih siapa, memilih apa. Disitulah rakyat akan kemudian diuji tentang komitmen mereka terhadap reformasi, diuji komitmen mereka terhadap menghadirkan kondisi yang lebih baik. Begitu. Sementara Almas Sakib Biru, salah satu penggugat uji materi terkait syarat capres dan cawapres, mengaku senang sebagian materinya dikabulkan. Dengan demikian, warga negara yang belum berusia 40 tahun tapi pernah atau saat ini menjabat kepala daerah bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi manapun. Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi. Almas sendiri saat ini sudah menyelesaikan perkuliahannya di program studi ilmu hukum di sebuah kampus swasta di Solo.
Ia dijadwalkan untuk wisuda 28 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.